Halo semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di vlog Bosu Channel. Dan seperti biasa, informasi mengenai bola voli dalam dan luar negeri dan informasi-informasi olahraga lainnya akan coba Bosu informasikan buat Sobat Bosu dimanapun berada. Dan Civilik 2025 sudah berakhir, leg pertama dan leg kedua tugas Megawati untuk membantu timnas udah kelar juga. Walaupun hasilnya minor, hasilnya kurang memuaskan dengan menduduki peringkat paling terakhir, peringkat 4, tapi itulah hasil yang bisa dimaksimalkan karena memang dengan berbagai macam kondisi-kondisi yang ada. Kita tidak boleh saling menyalahkan dan banyak alasan A, B, C. Ya udahlah, memang bola voli Indonesia memang lagi mengalami kemunduran, terutama untuk putri, dan berharap mudah-mudahan saja di 2-3 tahun yang akan datang dengan adanya pemain-pemain muda harapan baru, bola voli Indonesia terutama di putri akan semakin meningkat dan semakin baik saja. Amin. Nah, Megawati Hangesi Pertiwi akan memulai petualangan barunya di Eropa, di Kadinlar Ligi di Turki. Dan bersama Manisa BBSK, Megawati berusaha untuk bisa memberikan kontribusi yang terbaik. Nah, sekarang Megawati lagi akan pulang kampung dulu ya, ke Surabaya ketemu suami, dan nanti mungkin akan pulang kampung ke Jember untuk minta izin dulu pamit sama sang ibu dan saudara-saudara lainnya sebelum berangkat ke Turki untuk memulai latihan, karena memang para pemain-pemain lainnya termasuk juga pemain dari Jerman sudah mulai latihan di sana dan Megawati ditunggu untuk melakukan sesi latihan. Dan kita melihat memang untuk latihan dan juga untuk training di sana itu memang luar biasa sekali. Mereka memiliki fasilitas olahraga yang lengkap, mereka ada fitness center, mereka punya kolam renang, dan masih banyak lagi. Semuanya itu adalah satu komplek ya di Manisa itu dengan berbagai macam cabang olahraga, dan ini memungkinkan untuk pemain-pemain itu untuk memaksimalkan fasilitas yang ada dengan pelatihan yang maksimal, dengan pelatihan luar biasa, dengan pelatih fisik mereka, belum lagi makanan dan semua itu memang benar-benar diatur di Manisa BBSK, dan diharapkan Megawati bisa cepat beradaptasi, bisa cepat untuk bisa menyatu dengan timnya agar paling tidak ketika pertandingan nanti di Kadinlar Megawati sudah bisa memberikan kontribusi yang terbaik, walaupun itu sesuatu hal yang tidak mudah dan butuh proses ya. Dan memang ini adalah langkah yang diambil ya oleh Megawati melihat bahwa potensi dari Manisa BBSK di Kadinlar Ligi ini merupakan potensi buat dia ingin berkembang bareng gitu kan, sampai akhirnya dia bisa bermain mungkin di kasta tertinggi voli Turki, yaitu Sultanlar Ligi. Dan Manisa BBSK adalah klub bola voli yang baru saja mencatat sejarah kecil dengan promosi dari kasta ketiga Kadinlar Volleyball 2 Ligi ke kasta kedua, yaitu Kadinlar 1 Ligi. Mereka finish di posisi keempat musim lalu dan berhak naik kelas. Dan klub ini berbasis di kota Manisa, Turki, dan kini mulai melakukan pembenahan besar-besaran untuk menghadapi kerasnya persaingan di Kadinlar 1 Ligi. Dan salah satu langkah paling strategis yaitu tadi dengan merekrut Megawati Hangesi Pertiwi Opposite andalan timnas putri Indonesia yang memiliki pengalaman internasional. Nah, presiden klub dari Manisa BBSK yaitu Ferdi Zerek bahkan terang-terangan ya menyebut bahwa target utama mereka musim ini adalah menjadi juara Kadinlar 1 Ligi dan dipromosikan ke Sultanlar Ligi. Nah, itu targetnya tinggi, tapi mereka optimis dengan pemain-pemain yang ada, termasuk juga merekrut pemain dari Jerman dan juga dari Indonesia. Dan berbeda dengan V-League Korea Selatan ya, tempat Mega berkarir 2 musim bersama Daejeon Red Spark, Liga Voli Turki memiliki format jauh lebih kompleks dan kompetitif, dan ini jadi tantangan baru bagi Mega. Jika di V-League hanya ada 7 tim tanpa sistem promosi dan degradasi, maka di Liga Bola Voli Turki ini berlaku sistem promosi degradasi dari kasta ketiga hingga ke kasta utama. Nah, Kadinlar 1 Ligi ini tempat Manisa BBSK berkompetisi diikuti oleh 24 tim yang dibagi menjadi 2 grup. Setiap grup memainkan pertandingan tandang atau home away. Setelah fase grup selesai, 4 hingga 8 tim terbaik dari masing-masing grup akan bertarung di babak winner stage. Nah, di winner stage ini
Empat tim terbaik akan maju ke fase final. Dua tim teratas, juara dan runner-up di fase final akan otomatis dipromosikan ke Sultan Lar Ligi. Skenarionya Megawati naik kasta nih ke Sultan Lar Ligi. Berdasarkan sistem kompetisi tersebut, ada dua jalur yang bisa ditempuh Megawati untuk bisa naik kasta dan bermain di Sultan Lar Ligi. Katanya yang pertama ini adalah membawa Manisa BBSK menjadi juara atau runner-up. Dan ini adalah jalan utama. Jika Manisa BBSK ingin promosi ke Sultan Lar Ligi, maka mereka harus finish di posisi atas grup untuk lolos ke winner stage, kemudian menjadi salah satu dari 4 tim terbaik di winner stage dan juga lolos ke final dan meraih posisi juara atau runner up. Dengan tambahan kekuatan dari Megawati yang dikenal punya pukulan keras, akurasi tinggi, dan mental bertanding luar biasa, target ini bukan mustahil untuk bisa dicapai. Semuanya bergantung kepada Megawati Hangestri Pertiwi. Yang kedua adalah kesempatan Megawati dilirik klub Sultan Lar Ligi karena performanya yang cemerlang. Nah, jalur kedua adalah opsi transfer ke klub kasta utama. Jika Megawati tampil gemilang sepanjang musim, seperti diketahui Sultan Lar Ligi adalah liga bergengsi yang diisi oleh pemain-pemain terbaik dunia. Ada Zera Gunes, Ebrar Karakurt, Gaby Gomaires, kemudian ada pemain-pemain yang lain, Melissa Vargas, gitu kan, Marina Markoneng, dan lain-lain. Jika Megawati bisa menunjukkan performa impresif, misalnya masuk dalam top skor liga, misalnya MVP pertandingan, atau membawa perubahan signifikan dalam permainan Manisa, klub Sultan Lar Ligi bisa saja merekrut untuk musim 2026-2027 tanpa harus menunggu promosi Manisa. Tapi ini memang misi yang berat ya, tapi tidak mustahil. Misi membawa klub promosi menang memang tidak mudah, tapi Megawati dikenal sebagai pemain dengan etos kerja tinggi dan semangat pantang menyerah. Ia telah membuktikannya dan menjadi ikon di Rex Park dan pevoli Asia paling populer untuk musim tahun 2023-2024. Kini tantangannya adalah membuktikan diri di tanah Eropa di tengah kompetisi super ketat di Liga Voli Turki. Dan bagaimana dampaknya apabila Megawati nanti bisa membawa Manisa BBSK menang atau menjadi runner-up bagi voli Indonesia? Dampaknya luar biasa. Citra voli Indonesia akan semakin bagus di mata dunia jika ia sukses membawa timnya promosi atau bahkan tampil di Sultan Lar Ligi. Ini menjadi pintu pembuka bagi pevoli Indonesia lainnya untuk dilirik klub-klub Eropa. Dan ini juga menjadi motivasi kuat bagi pemain muda tanah air ya U21 sekarang ini untuk terus berlatih dan bermimpi menembus liga-liga top dunia, dan ini bukan sesuatu yang mustahil. Oke. Jadi itulah informasi seputar Megawati dan peluang-peluangnya ya yang ada di sana, walaupun memang tidak mudah ya. Semuanya butuh proses. Namun yang pasti sekarang ini Manisa BBSK tengah memulai persiapan untuk Kadin Lar Ligi 2025 dengan latihan perdana yang sudah selesai yang melibatkan seluruh pemain lokal dan beberapa pemain asing baru termasuk Tanya Grosser. Meskipun Megawati Hangestri yang pemain yang baru saja direkrut tidak terlihat dari sesi latihan perdana karena baru saja selesai ya di CV League 2025, latihan ini menandai langkah awal persiapan Manisa BBSK untuk kompetisi yang akan dimulai bulan Oktober 2025 yang akan datang. Jadi tujuannya pasti udah jelas. Tujuan utama Manisa BBSK adalah untuk promosi ke Sultan Lar Ligi yang membutuhkan mereka untuk finish di posisi pertama atau runner up, menjadi salah satu dari 4 tim terbaik di winner stage dan lolos ke final untuk meraih juara atau runner up. Dan ini merupakan segala sesuatu yang tidak mudah, namun karena mereka ingin mewujudkan itu ya, kebersamaan, kekompakan, dan mudah-mudahan saja segala sesuatu bisa terwujud. Jadi sekarang Manisa BBSK lagi menunggu kedatangan Megawati Hangestri Pertiwi untuk berlatih bersama, dan momen-momen inilah yang ditunggu oleh voli mania di seluruh Indonesia. Yang pasti kita tunggu saja seperti apa latihan perdana Megawati dan juga pertandingan nanti di bulan Oktober, dan ini akan menjadi pertandingan seru yang dinanti-nantikan oleh seluruh
masyarakat Indonesia dan penggemar Megawati tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Korea Selatan, Thailand, Vietnam, bahkan di seluruh dunia. Oke, itulah informasi mengenai Megawati Hangestri Pertiwi yang bersiap-siap untuk terbang ke Turki, dan mudah-mudahan saja selalu sehat, selalu sukses, mentalnya terjaga, dan adaptasinya bisa cepat ya. Bosu Channel pamit dulu, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share kalau memang informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.